Ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya isu rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan, yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang dilakukan? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu setelah begitu terjadi peristiwa yang seperti ini, maka itu akan bisa merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat bisa bisa hilang terhadap proses ini. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan oleh partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tanpa diperintah, tapi inisiatif-inisiatif bisa terjadi. Jangan sampai ada politik sayang anak ya Pak ya, untuk yang kedua kalinya. Pak Anies, ini kemarin Pak Sudirman Said mengatakan bahwa ada kemungkinan koalisi pemerintahan ke depan ini hanya terdapat 1 sampai 2 partai oposisi saja. Pak Anies Bismillah, insya Allah yang tiga perubahan itu solid, akan mengusung kayak gitu dulu mulai gitu. Oh, kita masih menunggu sampai hasil pemilu semuanya selesai. Kalau kita belum selesai, belum selesai itu. Partai koalisi solid mengusung hak angket. Dari situ dulu. Jadi kita lihat ke depan gimana. Oke. Pak, ini proses kita tunggu, mudah-mudahan ke depan. Oke, Pak, ini proses pemilu belum selesai, tapi kelihatannya Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran ini sudah gencar dengan program makan siang gratis, bahkan sudah simulasikan. Gimana, Pak? Ya, jadi sikap pemerintah memfasilitasi program pemenang pilpres itu baik. Karena itu menunjukkan keterbukaan untuk memfasilitasi agar di APBN program-program dari paslon yang terpilih bisa masuk. Untuk persoalan kemudian kapan itu dimulai? Pemerintah mulai membuka diri kepada pemenang setelah KPU menetapkan. Sebelum KPU menetapkan, pertanyaannya dasar hukumnya apa? Ketika pemerintah merapatkan rencana sebuah paslon, dasar hukumnya apa? Negara itu kan bergerak menggunakan aturan hukum, bukan? Ketika sudah ada surat keputusan KPU nomor X, Y, Z, tanggal sekian, tahun sekian, ditetapkan pasangan A, B, C, D menjadi pemenang, nah itu menjadi dasar untuk pemerintah mengakomodasi. Tapi kalau belum ada keputusan, lalu apa dasarnya? Justru bertanya seperti itu. Jadi sikap keterbukaannya baik. Baik, jangan sampai saya pernah ngalamin terpilih jadi gubernur, lalu gubernur yang sebelumnya nggak membuka diri untuk dialog, untuk diskusi, sehingga transisi berjalan dengan baik. Transisi yang baik itu diperlukan dalam demokrasi. Tapi kapan proses transisi dimulai? Setelah ada ketetapan yang memiliki kekuatan hukum.
dari KPU baru itu dimulai. Berarti Kalau artinya sekarang belum. Berarti artinya kalau simulasi sekarang digunakan untuk evaluasi, benar nggak itu Pak istilah itu? Ya, kalau itu dikerjakan oleh pasangan terserah. Ya. Bahkan negara merapatkan itu dasarnya apa? Oke. Nggak ada dasar hukum. Jangan lupa subscribe ya.